Selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan luar biasa. Ya, Kak Desi dan Karisma selalu berharap adik-adik di rumah sehat dan tetap semangat ya melakukan kegiatan meskipun dari rumah. Kak Desi pernah tidak lihat kereta? Kereta? Yang mana tuh Kak kereta? Nah, kakak sampaikan ya, kereta adalah kendaraan yang besar dan juga panjang dan jalannya cepat. Wah, pasti seru tuh Kak naik kereta. Gimana ya rasanya naik kereta? Apalagi kalau Tuhan Yesus yang kemudi. Kak Desi pasti senang dan juga adik-adik di rumah pasti senang. Karena itu adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi satu lagu Aduh Senangnya Naik Kereta. Senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau membangunkan kami pagi hari ini dan kami masih boleh untuk merasakan nafas yang Tuhan beri dan boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, tolong berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dan biarlah nama Tuhan boleh dipuji di dalam ibadah ini. Doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kasih Tuhan sungguh luar biasa. Dimanapun dan kapanpun Dia tetap menyertai kita dan mengasihi kita. Ya, Karisma, kasih Tuhan sungguh luar biasa dan sungguh indah, lebih indah dari segalanya. Kami sih jadi ingat lagu Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Baik, mari kita menyanyikan lagu Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Ya, kasih Tuhan memang sungguh indah dari segalanya. Kita semua pasti selalu merasakan kasih Tuhan. Dan karena kita dikasihi oleh Tuhan, kita perlu untuk selalu mengucap syukur untuk segala kasih Tuhan yang boleh kita rasakan. Nah, karena itu adik-adik, mari kita memberikan persembahan syukur sambil kita menyanyi satu lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
Adik-adik, karena kita sudah memberikan persembahan kita, mari kita mendoakan persembahan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha pengasih, kepadamu pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan, sehingga pada saat ini kami adik-adik sudah memberikan persembahan syukur, tanda bahwa Tuhan masih mengasihi kami. Tuhan, terimalah persembahan kami ini, biarlah persembahan ini dapat kami pakai dan kami kelola seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berkat-berkat yang masih sisa pada diri dari adik-adik kami, berkati Tuhan, biarlah berkat-berkat itu tetap mereka pakai dan mereka kelola dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, sambut sempurnakan karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, persiapkan Alkitabnya adik-adik. Sudah siap? Untuk masuk firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu firman Tuhan di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek srek srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk bertemu kembali. Kami mau membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai mulut hamba untuk berkata-kata, sehingga biarlah apa yang kami baca, dengar, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkatilah anak-anak yang berada di rumah. Tuhan, berikan hikmat, akal budi, supaya dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya masing-masing, lalu duduk tenang. Dan kita akan mulai membuka kebenaran firman Tuhan dari Yosua 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-31. Ya, judul renungan kita pada hari ini, atau kita akan belajar tentang iman yang teguh. Iman yang teguh itu artinya kepercayaan kita yang kuat, yang teguh, yang tidak tergoyahkan kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Tuhan kita siapa? Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Sebelum Yosua meninggal, karena dia sudah tua, Yosua mengadakan pertemuan dengan bangsa Israel. Pertemuan itu mengingatkan kepada bangsa Israel kembali untuk tetap taat dan tetap setia kepada Tuhan. Karena bangsa Israel hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan memiliki kepercayaan menyembah berhala. Jadi Yosua sebelum dia meninggal, dia mengadakan pertemuan dan mengingatkan kembali kepada bangsa Israel untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Seperti kita adik-adik, kita juga harus tetap taat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap rajin membaca Alkitab, tetap rajin berdoa, kita tetap rajin pergi sekolah minggu. Walaupun saat ini kita masih belajar atau kita masih sekolah minggu secara online, tetapi kita punya kerinduan untuk selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan walaupun secara online. Jadi marilah kita semua, baik kakak maupun adik-adik, kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kita harus memiliki iman yang teguh di tengah banyaknya godaan-godaan dan cobaan-cobaan yang datang silih berganti dalam hidup kita. Misalnya apa? Misalnya pada hari Minggu, godaan yang datang yaitu teman-teman mengajak adik-adik untuk
pergi bermain, sedangkan adik-adik tahu bahwa hari Minggu itu adalah hari untuk beribadah kepada Tuhan, hari untuk pergi sekolah minggu, mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi walaupun teman-teman datang mengajak untuk bermain, tetapi adik-adik harus berani mengatakan, tidak, saya harus sekolah minggu dulu ya. Jadi setelah sekolah minggu baru adik-adik bisa pergi bermain bersama teman-teman ya. Harus memiliki iman yang teguh. Kita harus taat kepada firman Tuhan seperti Yosua yang mengingatkan kepada bangsa Israel untuk takut, setia, untuk memiliki iman yang teguh ya. Yosua dan keluarganya memiliki iman yang teguh kepada Tuhan sehingga itu bisa menjadi contoh bagi bangsa yang dipimpinnya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, melakukannya, dan biarlah kita memiliki iman yang teguh. Ya adik-adik, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana bangsa Israel diingatkan oleh Bapak Yosua untuk selalu memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Karena itu kita bersyukur karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu lagu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Doa syafaat. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendukung teman-teman kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik di dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana kami harus memiliki iman yang teguh. Kami memiliki kepercayaan yang teguh di tengah-tengah banyaknya godaan dan cobaan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama buat keluarga Pak Pendeta yang lagi berduka. Tuhan, berikanlah penghiburan yang sejati yang asalnya daripada Tuhan kepada ibu dan anak yang ditinggalkan, sehingga mereka tetap menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan, mereka tetap berharap dan mereka tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan dan perlindungan yang asalnya daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang begitu rajin, giat di dalam melakukan pelayanan mereka, di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan tetap berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan menjaga, melindungi mereka. Hamba mau berdoa buat adik-adik di rumah Tuhan. Tuhan berkati anak-anak semuanya di dalam masa pertumbuhan mereka, tumbuh sehat di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati di dalam pendidikan mereka, berikan hikmat, akal budi, agar mereka dapat belajar dengan baik. Yang sementara lagi ujian, lagi semester, Tuhan berkati, berikan kemampuan untuk dapat mengikuti semester dengan baik. Tuhan tetap memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, memiliki iman yang teguh, menaruh kepercayaan mereka hanya kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong anak-anak di dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Kami berdoa buat setiap orang-orang tua murid yang mendengarkan acara ini Tuhan, biarlah mereka dapat menjadi contoh dan teladan yang baik buat anak-anak mereka. Biarlah mereka juga dapat mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan.
biarlah mereka mengajarkan takut akan Tuhan kepada anak-anak mereka. Kami mau berdoa buat negara bangsa kami Tuhan. Tuhan tetap lindungi negeri kami, tetap lindungi kota Makassar yang sebentar akan mengadakan pemilu pada tanggal 9 Desember. Tuhan tetap menjaga supaya kota kami tetap aman di dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami yang akan datang hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami semuanya Tuhan, dan lindungilah kami, jauhkan kami dari virus corona dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah sampai penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Desi dan Karisma bersyukur adik-adik semua boleh mengikuti ibadah ini. Dan jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah kita di minggu depan di channel YouTube yang sama. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus yang berat, saya laskar Kristus yang berat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar